Mau izin untuk membuka masker biar bisa didokumentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan li ilafi quraish ilafi qit'at asy-syita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, sama-sama kita hormati segenap Dewan Pembina, Dewan Pengurus, pengawas Yayasan As-Sa'adah PSI. Saya bisa menyebut lengkap karena pernah ada di yayasan itu. Bapak dan Ibu jemaah Masjid As-Sa'adah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan semua ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah pada akhirnya mampu meraih derajat takwa sehingga Allah tinggikan posisi kita di hadapannya yang berakhir nanti seperti janjinya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah kita, kepada petunjuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya kita semuanya memiliki komitmen, memiliki niat untuk istiqomah mengikuti jalan beliau sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, saya balik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Dulu zaman SD saya diajari kalau ibu dulu baru bapak. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ya, membedah apa yang saya tulis di buku kedua saya. Jadi ini buku yang kedua Bapak Ibu. Buku yang pertama berjudul Dari Pandang Ku Bawa Rindu. Ya, ada nama orang Padangnya. Kok Padang kenapa sih ya? Karena saya kerja di sana. Saya tugas di sana sejak 3,5 tahun yang lalu. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita torehkan menjadi tinta di atas kertas ya. Jadi ada yang berkata begini, ini Pak Musin, mana Pak Musin? Gak ada. Bu Musin, ada Bu Musin? Belum ada ya. Jadi saya sering ngobrol dengan beliau dulu waktu masih tugas di Kalibata. Kita harus bisa menulis, kata beliau. Jadi menulis itu yang pertama adalah memahami ilmu. Yang kedua, menulis itu menajamkan pikiran. Siapapun yang bisa menulis, maka apa yang ada di pikirannya akan terpaham, akan muncul, akan terus ada seperti prasasti yang ditulis dengan tinta, dan siapapun bisa melihat karyanya. Ya. Atau tulisannya ngawur sekalipun, ya, asal mau nulis, yakin orang akan bisa melihat karyanya. Dan disitulah kemudian orang bisa menguji benar atau salah dari buah pemikiran kita. Ya, maka motivasi pertama yang saya sampaikan adalah kita sebagai muslim ya belajar untuk menorehkan tinta di atas kertas. Ya, seperti kebiasaan para ulama dulu. Imam Bukhari tidak mungkin dikenal sampai sekarang kecuali beliau menuliskan kitab-kitab hadis. Ya, dan demikian juga para ulama kita. Nah, jadi itu bincang-bincang kecil saya dengan sahabat saya Pak Musin. Menulis itu memahami ilmu. Yang kedua, menajamkan pikiran. Jadi makin kita tulis, makin ingat, besok kita buka lagi, oh ya seperti ini gitu. Apalagi dunia pekerjaan saya kalau di kantor, kebetulan saya ini sebelum sekarang di Padang, dulu Jakarta itu auditor itu slogannya adalah tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Ya, jadi kita mau ngapain, tulis dulu.
setelah kita nulis, kerjakan yang kita tulis. Nah, itu slogan yang kita atur sampai sekarang. Bapak Ibu Bapak rahimahullah, jadi tadi disinggung oleh Mas Haris ya selaku MC tentang penulis ini namanya agak aneh memang, Salman Shakil gitu. Jadi saya pun ketika mempublikasikan buku ini, ada yang bingung Salman Shakil itu siapa ya, termasuk yang terhormat Pak RT saya ya, Pak Bayu waktu itu nanya kenapa pakai Shakil gitu. Karena Shakil dalam dunia pewayangan kan ada ya tokoh namanya Shakil gitu. Nah, pertama siapa Salman? Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dari dulu saya memang suka nulis dengan nama samaran Salman. Dari sejak saya di Solo, sebelum di Jakarta, saya menggunakan nama Salman. Kenapa Salman? Saya terinspirasi salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan sekadar seorang sahabat yang setia kepada Rasulullah, tetapi bahkan dari mulai pengembaraan beliau mencari hidayah itu sudah sangat luar biasa. Berjalan dari negerinya sampai kemudian ketemu Rasulullah, sampai kemudian beriman kepada beliau. Dan yang luar biasa lagi, seorang Salman dalam keadaan genting ketika penduduk Madinah kebingungan mencari cara bagaimana menghadapi serangan orang-orang Quraisy ke Mekah. Waktu itu Rasulullah punya sebuah ide, kemudian Salman bertanya, ya Rasulullah, apakah yang jenengan ya bahasa Jawanya jenengan sampaikan ini wahyu? Rasulullah, bukan, ini pendapat saya. Kata Salman, kalau boleh saya juga punya pendapat. Nah, beliau mengemas sebuah pendapat untuk memblokade serangan dari Quraisy, maka kita buat parit, kita buat khandaq. Nah, ide membuat parit ini, kata Salman, sesungguhnya sudah pernah dipakai bangsa-bangsa Persia ketika melawan tentara-tentara yang menjadi rivalnya. Akhirnya ide ini diterima dan kemudian seluruh sahabat ketika itu bekerja membuat parit, dan terbukti cara ini bisa ya membuat orang-orang Quraisy tidak berhasil menyerang kaum muslimin. Sebetulnya tidak ada kontak fisik ya, tetapi membuat orang muslim terlindungi yang di dalam kota Madinah. Nah, saya terinspirasi kecerdasan Salman ini yang termasuk juga di ITB kan dijadikan nama masjidnya, Masjid Salman. Nah, ini saya pakai nama Salman. Yang kedua, Shakil. Shakil ini singkatan Bapak Ibu dari catatan kecil. Kenapa? Hobi saya memang membuat catatan kecil. Ya, ini saya bisa terinspirasi oleh dua penulis. Yang pertama Pak Gunawan Muhammad dengan catatan pinggirnya yang sampai sekarang masih eksis. Yang kedua Pak Dahlan Iskan, ya, DIW sekarang ya, ada W-nya, Dahlan Iskan W. Beliau kalau buat tulisan itu renyah seperti kita makan peyek gitu, bahasanya ringan, enak, ya siapapun bisa mencerna. Nah, itu saya buat catatan kecil, kemudian saya publikasikan, catatan kecil publikasikan. Nah, dari situlah kemudian catatan kecil ini kita sikat menjadi Shakil. Saya sendiri menulis, kalau tadi Mas Haris bilang, ya di beberapa media ya, kalau tulisannya agak serius, ya memang sering di koran-koran ya, kalau opini biasanya. Kemudian buku-buku yang sifatnya antologi atau kumpulan-kumpulan tulisan, saya juga kontribusi ke situ. Nah, inilah buku kedua yang sepenuhnya saya tulis. Yang pertama tadi terkait dengan pengembaraan saya di Padang, maka saya beri judul dari Padang ku bawa rindu. Rindu ngapain? Rindu pulang ke PSI gitu. Jadi meskipun Padang itu enak, Pak Rizal saya tetap pengen pulang ke sini. Jangan terlalu lama gitu, walaupun sampai sekarang belum dikabulkan ya. Nah, yang kedua buku ini. Ya, jadi Salman Shakil ini nama pena saya dari penjelasan tadi. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah episode ya, yang menurut saya barangkali memang bukan hanya saya, barangkali mungkin hampir setiap muslim kan pasti mendapatkan untuk bisa berangkat ke tanah suci ya, Baitullah Mekah dan minimal Baitul Mekah dan Masjid Nabawi untuk umrah maupun untuk haji. Dan subhanallah, qadarullah, ketika itu saya masih ingat sempat
semestinya keberangkatan saya di tahun 2020. Tapi di dalam sebuah kajian satu kami di sini waktu itu yang mengisi adalah almarhum Ustaz Dr. Adas Muhammad Saman MA. Pagi-pagi selesai dari kajian saya ke depan, Ustaz, haji saya waktu itu bukan menjelaskan fikih haji, waktu itu kan rangkaian beliau ke tentang fikih ya. Saya maju, Ustaz, nomor porsi saya sekian, berangkatnya tahun 2020. Kira-kira mungkin gak Ustaz dimajukan? Wah, udah sama. Insya Allah mobil. Nomornya berapa? Kasihkan ke saya tanyakan ke Kementerian Agama. Ya udah, dari kata saya sampaikan ke beliau dan luar biasa. Akhirnya tanpa tanpa banyak basa-basi, beliau langsung minta saya mobil langsung masuk dulu ke kelompok bimbingan haji saya, minimal kalau nanti tidak berangkat, Bapak sudah mendapatkan ilmu lebih dulu dibandingkan dengan orang yang mungkin begitu dipanggil langsung berangkat. Ya sudah, saya ikuti anjuran beliau. Dan inilah yang kemudian akhirnya pada Allah saya justru diberi kesempatan untuk berangkat setahun lebih awal, tahun 2019, dan ternyata 2020 ada COVID. Seluruh haji dan umrah ketika itu dihentikan, walaupun saat sekarang mulai dibuka lagi. Jadi sekitar 2020, 2021 ya 2 tahun. Sekarang dibuka kembali, alhamdulillah. Ya. Jadi apa yang saya alami baik ketika mau berangkat di sini, kemudian selama di tanah suci, sampai kemudian pulang kembali, ini saya buatkan catatan. Karena hobi saya itu nulis, Bapak Ibu. Jadi dimanapun, apa yang menurut saya ini menarik, sekitar ngobrol berdua, bisa dengan Pak Anik, saya ngobrol. Nanti setelah saya ngobrol bisa jadi tulisan. Nah itu kalau di rata-rata nanti saya coba sampaikan berapa tulisan yang saya buat selama di sana. Di rata-rata itu 2 hari sekali lah itu jadi sebuah tulisan. Hari ini kejadian, saya tulis, saya edit, besoknya jadi. Besok ada tulisan dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya saya perkenalkan bahwa judul ini adalah Suara Hati Perindu Surga di Tanah Bakkah, catatan perjalanan haji. Jemaah Allah, judul ini 100% bukan karya saya. Judulnya ini adalah usul dari pembimbing saya, almarhum Ustaz Saman. Ketika di sana, karena saya satu kelompok dengan beliau, satu rombongan dengan beliau tahu saya di sana itu rajin menulis. Kemudian beliau titip pesan, Pak Ofir, kalau besok jadi tulisan, judulnya ini ya. Sampai sekarang masih ada bedanya. Saya titip judul Suara Hati Perindu Surga di Tanah Bakkah. Saya waktu itu biasa-biasa aja, siap Ustaz gitu. Gak tahu ternyata itu bisa dari, ya ini risalah beliau terakhir sebelum wafat pada tanggal 6 Juli kemarin 2021 karena COVID. Waktu itu virus episode kedua ya, Delta. Ya, beliau wafat tanggal 6 Juli. Sebulan kemudian 7 Agustus ibu saya yang wafat, Delta juga. Ya, jadi ini ketika saya mengumpulkan tulisan-tulisan kenangan selama di sana, judulnya apa, saya mantapkan, saya gunakan judul yang beliau usulkan. Jadi ini sekaligus kenangan beliau. Zaman Rasulullah, mungkin ketika membaca judul ini, kok pakai Bakkah? Bakkah itu apa gitu? Barangkali yang sudah pernah dengar ya. Jadi Bakkah itu ada yang menyebut itu adalah nama-nama dari kota Mekah. Ya, Mekah itu kan ada juga Ummul Qura, ya, ada Bakkah. Nah, banyak pembahasan yang cukup variatif, beragam terkait Bakkah ini. Ada yang menyebut Bakkah itu hanya lokasi yang ada Ka'bahnya saja, jadi kawasan Masjidil Haram. Tapi ada yang mengatakan Bakkah itu artinya kota Mekah. Ya. Nah, saya terlepas dari itu semua karena ini ranahnya ahli bahasa dan ahli sejarah. Saya hanya mengutip, intinya nama itu pernah ada. Nah, kemudian berkembang konon orang sana lebih mudah untuk menyebut nama Mekah
Makkah daripada Bakkah. Ya, menyebut Makkah daripada Bakkah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi sebenarnya rumah pertama kali yang dibangun, ya, wudi'a lin-nas, untuk kalangan manusia itu, ya, itu adalah Baitullah di Bakkah, mubarakan, yang diberkahi, wa hudan, dan menjadi petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, sejarah kita bisa baca, ya, orang bahkan sebelum Nabi Ibrahim membangun Baitullah itu, titik itu sudah memang dari awal. Ya, Allah tetapkan nanti ya poros bumi ada di sini, bangunan suci ada di sini, ya, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata. Yang diantaranya itu adalah maqam Ibrahim. Jamaah Allah yang pernah umrah atau haji di sana tentu pernah menyaksikan itu. Ada maqam Ibrahim. Tentu maqam ini artinya bukan kuburan, ya. Kalau di kita maqam itu artinya kuburan. Mau kemana? Mau ke makam gitu. Jadi maqam itu artinya tempat yang pernah disinggahi. Ya. Sama di kampung saya di Tegal, kecamatan Elbasiu, ada satu bukit di sana namanya Bukit Sitanjung. Itu kalau bulan Safar, minggu terakhir, Rabu terakhir adalah namanya Rabu Kasar. Nah, mungkin Pak Budi tahu, Pak Budi itu. Ada Rabu Kasar. Jadi orang-orang Rabu Kasar itu diantaranya tujuan itu, ya, tanda keramat, ya, tanda seperti itu ke sana. Karena di sana ada makam keramat gitu. Saya coba telusuri, ada makam, ada keramat. Dua kata ini harus kita kritisi gitu. Makam apa? Ya kuburan gitu. Ternyata bukan kuburan. Yang kedua kata keramat. Keramatnya itu apa? Ternyata di situ itu dulu ada orang yang pernah singgah menyebarkan agama Islam. Ya mungkin di situ dengan para muridnya di situ, maka dibuatkan tanda. Nah, tanda itulah makam. Nah, orang kita menerjemahkan kuburan. Sampai sekarang jadi kuburan keramat di sana, ya. Kalau orang Minang akan menolaknya apa keramat, ya, klenik-klenik kan gitu, ya. Nah, ada makam Ibrahim di Ka'bah itu. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan aman. Bapak Ibu bisa buktikan, masuk ke kota Mekah pasti aman, betul nggak? Pasti aman. Nggak ada yang namanya orang itu hilang kemudian barangnya hilang. Insya Allah pasti kembali. Ya, dari mulai saya makan sama umroh bareng sama ibu mertua saya, nggak ketemu, hilang. Buat orang Indonesia hilang namanya. Tapi pembimbing saya waktu itu Ustaz Yusuf Samiron, nggak usah khawatir. Di Mekah itu pasti aman. Orang hilang pasti ketemu. Ternyata benar, nggak lama balik ke hotel. Ada yang kehilangan sesuatu di sana, udah nggak usah dicemasin. Ya, balik lagi. Termasuk orang mau berkriminal pikir 1000 kali di sana. Siapa yang masuk ke sana pasti akan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi seluruh manusia itu, ya, memiliki kewajiban lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, untuk berhaji, untuk berangkat ke sana bagi siapa yang sanggup untuk berjalan atau menempuh perjalanan ke sana. Orang kafir fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tapi siapa yang ingkar, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghani, Maha Kaya, 'anil 'alamin, dari sekalian Allah. Ya, inilah sedikit singgungan mengenai Bakkah. Yang sepertinya, ya mohon maaf kalau semua saya dikoreksi. Kalau saya baca Quran sepertinya kata ini muncul sekali di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau jelaskan memang ada sejarah dulu nama Bakkah di tempat suci tersebut, yang sekarang kemudian menjadi Makkah. Makkah al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Nah, maka kemudian di sini saya menggunakan kata Bakkah tanpa mengedit kata-kata kalimat Ustaz Samad, dan melihat sejarah kayaknya memang cocok. Paling enggak
membuat orang penasaran kenapa pakai kata Makkah dan bukan menggunakan Mekah. Jadi ada misi untuk kita belajar sejarah juga. Kemudian yang kedua, Allah, buku ini tidak bicara soal bagaimana orang itu berhaji, ya rukunnya, syaratnya. Kemudian mohon maaf nih, kalau sering baca-baca buku di media pengalaman jamaah haji itu, kalau saya baca kadang kok seperti ini ya. Jadi misalnya begini, kalau pengen sesuatu lah sabar, pasti akan dikabulkan. Seolah-olah itu di Mekah itu tempat misalnya pembalasan, kita banyak maksiat di sana dibalas tunai. Orang pengen apa langsung kesampaian. Jadi orang kadang kalau sangat rasional baca-baca buku seperti itu, masa Mekah kayak gini gitu. Jadi penggambaran kota Mekah, kota Madinah yang kembali seperti orang Jawa menceritakan kejayaan masa-masa lalu dalam babat tanah Jawa, itu banyak unsur-unsur yang perlu kita kritisi. Itu yang bersama-sama banyak beredar, dan akhirnya orang misalnya begini, cerita tentang Hajar Aswad, bagaimana serunya bisa mencium Hajar Aswad. Kemudian mempercayai seolah-olah itu sebuah, wah ini kawah dari si Anu dan seterusnya. Akhirnya orang ke sana yang dipikir pertama berdasarkan Hajar Aswad, yang kedua adalah pusat-pusat kiswah, batu Ka'bahnya dicium-cium dan sebagainya. Akhirnya salah kaprah. Nah, yang saya tulis di sini adalah bagaimana kita melihat perjalanan itu kemudian mencari hikmah di titiknya. Nah, maka itu saya tidak bicara tentang bagaimana hajinya, bagaimana rukunnya dan sebagainya. Itu bukan laporan. Ini kisah yang insya Allah bisa kita beli barangnya. Ya. Maka misi saya sebetulnya dengan ini adalah pertama membuat orang tertarik untuk ke tanah suci, baik untuk umroh maupun haji. Itu yang pertama. Ya. Kenapa? Karena setiap muslim itu harus punya cita-cita untuk berhaji. Ya. Ada yang nggak pengen haji? Yang belum nih. Ibu-ibu ada yang nggak pengen haji? Nggak ada kan, pengen ya. Bapak-bapak juga sama. Semuanya pengen. Yang udah kadang pengen ngulangin. Kalau ada duit pengen berangkat lagi kalau diizinkan pemerintah. Ya, cuma sekarang kalau biaya haji sekarang mahal Bu. Ya, konon ini mau haji sekarang kan dan antrinya bisa sampai 46 tahun. Ini di daerah Sulawesi Selatan. Ya, ngeri. Saya waktu di sana ketemu orang Malaysia. Saya tanya, Pak Cik, di Malaysia itu antri haji berapa tahun? Waduh, luar biasa. Kalau di negara-negara kami sekarang antri haji itu 100 tahun. Waktu itu 2019. 100 tahun. Kalau dihitung nalar umur manusia itu nggak nyampe ya. Daftar lahir didaftarkan kayaknya ini umur manusia ya. Wafat umur 70 tahun, 80 tahun belum nyampe berhaji gitu. Di kita yang sampai 40 tahun aja kita udah bengong ya. Daftar 20 dipanggil udah pensiun gitu. Ya, apalagi kalau umurnya nggak ada ya. Nah ini, tapi azam itu, niat itu harus ada di kita. Kita harus punya keyakinan, yakin bisa gitu. Ya, kita kan nggak tahu rezeki apa yang menyebabkan kita bisa ke sana. Ya. Nah kemudian ada orang yang mengambil cara udah yang penting umrah dulu, ya, yang penting bisa berangkat dulu. Nah ini mungkin saya sedikit berbeda pendapat, mungkin ada sebagian yang mengatakan umrah sudah cukup lah. Kalau menurut saya nggak begitu, karena kalau kita melihat syariatnya, Islamnya kelimanya diwajibkan itu haji. Jadi tetap haji itu yang jadi prioritas. Maka kalau ada dana cukup untuk daftar haji dulu. Ya, yang penting sudah tercatat minimal itulah cara kita berniat haji untuk berangkat haji kapanpun diberangkatkan. Ada orang yang umroh, maaf berkali-kali umroh tapi belum daftar haji gitu. Ini berarti kalau dari sisi al-aulawiyah atau prioritas kurang. Daftar haji dulu, nanti kalau ada kelebihan di tengah-tengah
apa namanya masa tunggu kita bisa berumrah, silakan umroh, dan umrohnya menjadi pemanasan sebelum kita berangkat. Minimal sudah tahu wilayah sana. Oh, Mekah itu di sini. Oh, sumur Zamzam di sini. Oh, hotelnya dulu di sini. Madinah di sini dan seterusnya. Jadi kalau pas berangkat haji udah nggak ako gitu ya, nanya sana sini gitu. Ya. Ini jadi motivasi saya buat membeli cara juga itu, supaya orang itu punya niat kuat untuk berangkat haji. Meskipun mungkin orang mengatakan tidak mungkin, gimana gaji saya cuma 2 juta sebulan gitu. Faktanya pedagang kaki lima juga bisa berhaji, walaupun mungkin penghasilannya pas-pasan ya. Kan ada lagu saya dia tuh, ibu masih tahu. Sungguh mulia pedagang kaki lima, ya, yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya, berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji. Masih dari yang masih ingat ya, yang lahir tahun 60-70 mesti tahu lagi ya. Jadi kalau ada rezeki, daftar haji dulu. Minimal itulah cara kita untuk dicatat bahwa kita berniat untuk berangkat ke sana. Jadi kalau misalkan ada umur tidak nyampe, minimal Allah catat, oh ya hamba ini sudah berniat untuk berangkat haji. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah niat ke sana, kemudian diberikan kesempatan mendaftar, mulailah merancang bagaimana supaya bisa berangkat dengan ongkos yang cukup. Kalau saya mengambil justru mengambil hikmah dengan lamanya masa tunggu, berarti persiapan dana kita malah justru diperpanjang. Ya, saya dulu menunggu harusnya 8 tahun tapi maju jadi 7 tahun. Lama 7 tahun itu saya pakai untuk ya sedikit-sedikit nyelengin, kalau bahasa Jawa nyelengin itu, nabung. Yang akhirnya begitu mau berangkat kurang setahun, alhamdulillah bisa menyimpan yang minimal cukup untuk berangkat tahun berikutnya. Ya. Sekarang 45 juta, ya, 45 juta kalau dibayarkan oleh jamaah. Walaupun sebetulnya harga ekonomiannya lebih tinggi. Ya, jadi pada masa saya 2019 harga keekonomian haji itu kalau yang pengainan biasa itu 70 juta. Tapi disubsidi pemerintah bayarnya cuma 35 juta. Sekarang bayarnya 45 juta. Tetap ada subsidi karena kita punya dana abadi untuk haji. Ya. Maka ini kalau pengen eksklusif lagi bisa sih Bapak Ibu nunggu undangan. Undangan siapa? Undangan Raja Salman ya. Bisa berangkat langsung. Biayanya 260 juta. Ya, ini nanti ada undangan khusus bisa langsung berangkat. Tapi kalau buat saya berat banget ya, udah penting pakai online biasa aja, ya, yang penting berangkat gitu kan. Gitu. Nah, jangan lupa juga, khususnya untuk Bapak Ibu yang belum berangkat tapi sudah terdaftar, cek terus porsi kita. Jangan-jangan tahun depan kita sudah dipanggil gitu. Berkira 8 tahun itu tahun depan dipanggil. Kita nggak tahu rahasia di balik itu semuanya. Ya, Allah tetap yang memberangkatkan kita. Ya, Allah yang kasih rezeki kita. Rezeki itu kan nggak mesti duit. Bisa berangkat itu rezeki. Dan saya alhamdulillah 2019 ini juga bisa dimajukan karena ada something. Saya tidak ingin mengatakan itu keuntungan karena bisa jadi untuk yang bersangkutan ini musibah. Jadi 2 orang itu batal berangkat, nama saya dan istri di kantor naik untuk atau berangkat di tahun tersebut. Saya nggak pernah menyangka gitu. Nah, kemudian ketika sudah mendekati keberangkatan, nama kita tercantum, ternyata bukan hal yang kemudian dipastikan pasti berangkat juga gitu. Karena Allah itu menguji hati kita gitu ya. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah menikah, masih ingat nggak ketika mau menikah, sudah memilih calon pasangan, itu ujiannya luar biasa. Sampai kita misalnya, saya pernah alami, yakin nggak nih sama ini gitu ya, maju apa enggak gitu. Padahal itu udah pilihan kita gitu. Ya memang itulah godaan setan. Sesuatu yang baik yang ingin kita raih itu ada saja. Sama dengan haji. Kita mau berangkat itu godaannya ada saja. Padahal porsi sudah dapat misalnya. Ya. Jadi yang saya ceritakan nanti di bab pertama, bagaimana jet coasternya ya, hati ini untuk dibolak-balikan gitu.
yakin berangkat enggak, bisa apa enggak, ini mau tahu-tahu cadangan, tahu-tahu kok begini. Itu karena bikin kita itu, ya Allah, apalagi gitu. Nanti saya singgung sedikit. Ya, maka kalau sudah mau berangkat, ya pastikan kuatkan niat kita. Minta doa dan kita didoakan, jangan lupa. Gak apa-apa kan didoakan orang lain untuk kebaikan kita. Misalnya dengan Pak Haji Malik, Pak Malik tolong doakan saya supaya cepat kembali ke Jakarta misalnya, kan gak apa-apa. Doakan saya supaya bisa berangkat haji, ya gak apa-apa. Ya. Jadi minta doa orang lain, ya, itu kan juga bagian dari wasilah. Kemudian yang juga penting Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya, apakah akan berangkat dengan menggunakan kelompok bimbingan haji atau sebagai haji mandiri? Ya. Saya termasuk alhamdulillah yang mengalami dua-duanya. Kok bisa? Saya dari Indonesia itu sudah masuk kelompok bimbingan haji. Tapi ketika mau berangkat justru ada kendala karena nama saya belum masuk ke daftar di Kementerian Agama. Sampai bulan Syawal, bayangin Bapak Ibu sekalian, bulan Syawal, udah lebaran orang tua, nama saya belum ada. Padahal seminggu lagi jamaah kloter pertama udah mau berangkat. Saya udah bilang sama ibu bapak udah gak ada. Bu, udahlah insya Allah saya jaga jadi berangkat tahun ini. Walaupun kemarin karena nama saya ada. Terus gimana? Ya sudah, saya nggak tahu. Kalau ternyata nanti jadi, udah pokoknya kalau usah pakai acara macam wali sampai pamit dan neko-neko gitu yang berat. Kalau yang harus berangkat siapkan, tapi saya siap nggak berangkat. Oh ya sudah. Nah kemudian ternyata sampai Syawal setelah liburan lebaran saya masuk kantor, justru di Padang saya kemudian dapat kepastian berangkat. Akhirnya di Indonesia saya masuk kelompok haji mandiri yang notabene tidak ada pembimbing secara khusus seperti KPIH. Tapi justru ketika saya berangkat, rombongan Ustadz Saman dari KPIH ini pas dari Medina sudah arba'in datang masuk ke kota Mekah. Jadi akhirnya saya di Mekah itu sebulan penuh di bawah bimbingan KPIH. Setelah itu KPIH ini pulang ke Indonesia, saya di Madinah bersama dengan kelompok haji mandiri. Jadi saya bisa membedakan, saya bisa cerita KPIH itu kayak apa, mandiri kayak apa. Ya. Jadi saya bisa membedakan, saya bisa cerita bagaimana dari sisi misalnya pengenalan kita terhadap fikih haji ya seperti apa itu, rekatnya hubungan di antara kadang di sana itu walaupun kita ngobrol belum tentu satu sama lain itu mau akrab benar ya, kecuali orang-orang tertentu. Saya cocok dengan si Abu, saya tidak cocok dengan itu sudah barangkali fitrah kita. Ya, maka pertimbangan dari sekarang kalau orang berangkat, saya ikut bimbingan aja gitu misalnya. Ya, atau kalau bimbingan kalau pakai haji mandiri, pastikan kita sudah paham ilmunya sehingga nanti di sana kita tidak terbata-bata. Siapkan bekal sudah pasti. Walaupun Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya, zadi itu jadi anaknya Pak Adil. Zadi taqwa ya. Jadi perbekalan yang terbaik untuk berhaji itu adalah bekal takwa. Itu memang betul. Karena sampai sana kita butuh hati yang kuat untuk menerima setiap ujian. Tetapi di luar itu, perbekalan fisik juga penting. Ya, bekal fisik penting. Kita di sana bukan sehari 2 hari. Ya, kalau yang haji biasa 40 hari. Ya, harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini slogan saya. Catat yang kita akan kerjakan di sana, yang akan kita bawa. Kemudian kerjakan apa yang sudah kita catat. Wujud dari konsistensi kita terhadap rencana-rencana kita. Nah ini isi buku saya. Yang pertama ini segmen ketika masih berada di Indonesia. Ya sampai kemudian berangkat. Saya bercerita di situ di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulisan bercerita tentang bagaimana tadi godaan niatnya, kemudian bagaimana ketidakpastiannya berangkat atau tidak, kemudian apa yang kita alami di sini, yaitu tadi ini
Ustaz berangkat enggak ya, berangkat enggak ya gitu. Kemudian ujian berikutnya dari keluarga kita. Kitanya senang, kita senang berangkat. Tapi yang kita tinggal di sini itu ternyata berat, dan kita juga kadang-kadang merasa berat kalau meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil. Misalnya dulu coba bagi bapak ibu sudah berhaji waktu itu, anaknya masih kecil pasti akan berat. Ya pakai nangis kan gitu ya Pak Budi ya. Berat sekali gitu. Inilah yang membuat yang menguji azam kita untuk berangkat. Gitu. Sampai kemudian bagaimana kita akhirnya kemudian betul-betul bisa ke sana. Segmen kedua itu adalah segmen yang bercerita tentang apa yang kita alami di sana. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, ternyata di sana itu ya nggak semulus yang kita bayangkan. Ada aja masalah gitu. Hari ini masalahnya A, besok masalahnya B gitu. Teman sekamar kita yang orangnya susah diatur, susah diajak ngomong gitu. Ya, di teman sekamar saya itu Bapak Ibu, jadi bukan membicarakan yang jeleknya, ini untuk mengambil pelajaran tentang bagaimana kita tuh menjaga kekompakan. Ya, karena maunya begini gitu, kita bilangin tetap aja seperti itu gitu. Ya, karena kita satu kamar mau nggak mau harus bisa bagaimana menjaga kebersamaan gitu. Masa satu kamar mau rame gitu. Ya, tapi alhamdulillah selepas dari sana ke sini, ini orang baru tahu bahwa ternyata di sana waktu itu begini-begini ya gitu. Nah di sinilah baru ketemu hikmah selama berada di tanah suci Mekah. Misalnya saya cerita tentang ini ada nih haji dan ahli hisab. Asalnya saya tulis hisab, HISAP. Bapak Ibu tahu nih ahli hisab maksudnya apa gitu. Nih begini nih. Jadi jemaah Indonesia itu luar biasa. Kadang kesana kalau yang merokok itu membawa berapa slop ya, berapa slop rokok gitu. Kadang kalau saudara udah diambil, masih di lobby, Pak, satu slop lagi lah, tambah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saudara ya udahlah cuma satu gitu, cuma satu. Tapi satu itu isinya minimal 100 batang ya. Nah, tapi oleh penulis editor, ini buku ini ditulis oleh penerbit Era di Solo. Oleh editor, mohon maaf mungkin bahasa yang bagus bukan hisab, tapi isab. Ya, ahli hisab sudah saya ikut aja karena beliau editor bahasa. Ya, jadi fenomena begini di sana untuk orang-orang wilayah nggak berubah. Di depan hotel sambil ngobrol, gini-gini sambil ngopi, kayaknya pasti banget ya, menambah keakraban gitu. Nah, kalau orang di Padang, kalau saya lihat ya akrab itu ya di warung, di kedai, sambil ngopi, sambil main batu, betul gitu ya. Nah orang-orang kita di sana kebiasaan itu juga berubah. Ya. Kemudian, nah ini yang momen yang menurut saya berkesan juga. Alhamdulillah dan Allah, saya berangkat tanggal 24 Juli 25 ya, kita 24 dari Tangerang Selatan, kemudian nginep di asrama tanggal 25 kita terbang. Ternyata 2 hari kemudian 27 Juli itulah kali ulang tahun saya gitu. Milan saya, jadi 40 tahun saya itu persis ada di sana. Itu dari istri saya bilang selamat ya gitu. Jadi ya bulan bertamukan. Ini justru tulisan ini saya buat paling akhir, tapi saya tempatkan di tengah-tengah. Kemudian saya juga bicara di sini tentang bagaimana trik-trik kita untuk menghemat pengeluaran, termasuk bagaimana kita melawan kesewenang-wenangan orang sana, terutama para sopirnya. Ya, kadang-kadang, ini mohon maaf nih, kita bahasa Arab kita kan pas-pasan ya. Saya juga paling bisanya cuma kayak pakar gitu ya, gaya-gaya ya, mau afwan gitu. Sampai sana afwan itu nggak kepake gitu. Jadi ini ceritanya, kita pas lagi stok bis yang mengantar ya dari ke Masjidil Haram ke Sholawat, kita harus pakai cara bagaimana sampai ke sana. Jaraknya jauh loh. Masih untung kalau cuma 1 kilo atau setengah kilo luar biasa. Hotel saya 2,5 kilo dari Masjidil Haram. Jadi untuk bisa ke sana opsinya naik taksi. Naik taksi itu ada 2,5 kilo. Jadi kita pertama
80 real. Ya, saya coba tawar ya pakai bahasa Arab sebisanya, Pak, mohon maaf ya. Saya tawar lah. Saya waktu itu bilang mintanya Isrul Riyal. Dia nggak mau. Khamsul. Waduh, masih kemahalan. 50 Riyal itu kalau dikalikan 4.000 kan 200.000. 2,5 kilo loh, masa 200.000 gitu. Khamsul. Nah, akhirnya saya bilang, salah tuh 30 Riyal. Akhirnya dia, udah ngasih isyarat mau naik. Saya naik. Saya sama istri, waktu itu saya naik duluan, istri belakangan. Ini juga sering karena ada kejadian. Orang naik taksi, pas sampai ke tujuan, suaminya turun dulu, istri belakangan, taksinya kabur. Itu masuk ke grup WA kita, diingatkan besok lagi hati-hati kalau bawa istri. Termasuk waktu naik, suami dulu yang naik. Kalau turun, istri dulu yang turun. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah ini sampai ke sana 30 itu saya sepakati. Nah, yang saya inginkan dia masih satu rute yang berbeda. Di tengah-tengah nyari penumpang lain. Sebelumnya apa-apa taksi masih nyari orang gitu. Mungkin karena 30 itu terlalu murah. Jadi dia minta orang lagi. Nah ini saya daripada kehilangan 80 real pas seperti 30 real. Tapi kali-kali punya saya tentukan di sini. Kemudian bagaimana orang-orang di Masjidil Haram itu suka bersedekah makanan sapi. Jadi ini pengalaman yang sudah juga sering ditemui Bapak Ibu sekalian ketika sudah haji atau umrah ke sana. Termasuk juga bagaimana persiapan kita, visi kita, supaya menjalani ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Itu persiapkan visi kita, terutama di masa-masa antara Musdalifah sampai dengan nanti lempar jumroh. Itu fisik yang luar biasa diuji. Berapa orang yang saya temui meninggal dunia di tempat itu. Makanya saya tulis kematian itu dekat. Ya, kelelahan. Ada satu rombongan yang saya juga wafat karena kelelahan, faktor kelelahan. Dan ini segmen yang terjadi di kota Mekah. Juga alhamdulillah mungkin sebagian ya jemaah pernah mendengar kalau orang habis berhaji ada yang di sana nyewa kamar barokah ya istilahnya. Ini yang ketawa-ketawa berarti udah pernah ada mencari kamar barokah. Apa kamar barokah itu? Oh, maksudnya sewa kamar tambahan yang bisa dipakai untuk sepasang suami istri gitu. Karena kalau dalam hari-hari biasa itu kan suami yang istri dipisah. Hotel satu kamar itu saya bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Nah, kalau sudah semua akan selesai, ya kan paling kumpul gitu. Maka sampai nyawa sama kamar barokah. Saya iseng-iseng saya beranikan diri tanya waktu itu. Karena nggak bisa bahasa Arab, saya tulis di HP, saya translate, saya tanya ke petugas hotel seperti ini. Dia ketawa gitu. Dan dijawab, maafi, nggak ada. Ternyata memang kamar hari itu sudah penuh. Nah, alhamdulillah justru ada kejadian ketika salah seorang dari rombongan kami itu wafat. Teman satu kamar itu tidak mau sendirian di kamar itu. Kemudian dia ditukar ke kamar lain. Kemudian saya dan istri diminta untuk ada di kamar tersebut. Alhamdulillah nggak usah nyewa kamar barokah, dapat kamar barokah sendiri. Dan ini yang saya buat kamar baru, semangat baru. Dan tapi ada satu kejadian Bapak Ibu yang menurut saya sangat luar biasa, dan itu yang tahu justru istri saya. Jadi ketika dari situ satu hari setelah wafat, besok hari saya capek sekali dari Masjidil Haram, saya tidur. Ternyata di tengah malam itu ada bau harum yang sangat harum di kamar, luar biasa. Jadi jamaah ini, almarhumah ini dia wafat setelah separuh haji selesai, sampai tawaf ifadah juga sudah selesai, sampai tahlul tadi sudah. Bahkan dia sempat umroh 1 kali, mau nambah umroh lagi udah kuat, dan sampai akhirnya jatuh lemah dan wafat. Saya waktu itu adalah asistennya ketua rombongan. Pak Hubert pernah membantu ya identifikasi koper dan ibu ini. Saya bukan.
nyaris tidak ada satupun barang berharga kecuali satu tiket umrah dari Tarim plus mungkin beberapa puluh real, selebihnya tidak ada lagi. Saya sama istri, ya Allah, ini ibu ini seperti mempersiapkan kematiannya di sini. Jadi waktu itu beliau memang punya cita-cita, kalau harus wafat, saya pengen wafat dan disolati jamaah Masjidil Haram. Ternyata cita-citanya kesampaian. Ya, makanya jangan remehkan doa, jangan remehkan angan-angan cita-cita. Insya Allah kalau yang itu baik Allah kabulkan. Ya. Nah, disitulah istri saya waktu itu bilang ini saya harus sampaikan karena istri saya bilang waktu itu saya tidak akan cinta ini kecuali saya sudah pulang ke Indonesia. Ada dia bilang ternyata kan jadi begitu. Nah ini dikali itu di sana karena nggak ada makanan atau pengen makanan yang bervariasi, kita di sana bikin nasi goreng. Coba di Mekah mana ada nasi goreng? Nggak ada ya. Nah nasi goreng cari warung-warung nggak ada, kita bikin sendiri. Ya. Bikinnya pakai apa? Beli pemanas air, ya, teko itu, kettle itu, kita pakai nasi kita masukin, bumbu kita masukin, kotor, jadi, ya itu nasi goreng terenak di dunia sepanjang yang saya pernah rasakan, ya, karena nikmat sekali. Dan sebagainya di pengalaman selama di sana sampai haji wada, sampai jumpa Ka'bah saya tulis seperti ini. Kemudian berikutnya adalah segmen lika-lika tanah, bagaimana misalnya mencari bakso yang paling enak. Ya, saya ceritakan di situ juga di Mekah mencari ada info bakso di mana kita kejar. Pakai bis nomor berapa? Pakai bis nomor 6 kita kejar. Lokasi di mana? Dapat. Rasanya gimana? Rasanya lumayan. Besoknya ke jam-jam tower ada bakso di lantai berapa? Di gereja Hotel kita cari. Rasanya biasa-biasa aja. Sampai ke Madinah ada info bakso di Mekah Hotel Indonesia ya, masakan Indonesia. kurang asik. Terakhir yang paling enak justru di pintu 21 ya, di Madinah itu ada bakso sidul ya. Nah itu yang menurut istri saya paling enak ya. Kemudian bagaimana perjuangan kita untuk sampai bisa ke museum Rasulullah dan ke tempat percetakan Al-Quran ya. Jadi ketika itu saya alami ketika teman-teman saya itu tidak ada berminat untuk keluar dari hotel, perginya hotel, masjid, saya bilang kalau begini kita itu statis, gak ada variasinya gitu. Saya pengen percetakan Quran gitu. Nah ini saya sama istri ke sana, pakai apa? Pakai aplikasi kalau di kita Gokar, di sana namanya Karim. Saya nekat berdua sama istri dengan bahasa sebisanya, akhirnya sampai kedua tempat itu, museum Rasulullah yang di luar masjid dan percetakan Al-Quran ya, bisa dapat mushaf gratis dan kita beli mushaf beberapa mushaf tambahan. Tentang masakan yang disajikan oleh pemerintah Indonesia untuk jamaah, kebetulan di tahun saya paling sering lauknya itu tumis terong, kemudian lauk ikannya paling sering patin ya. Tahun sebelumnya 2018 mohon yang paling sering sayurnya buncis. Makanya saya juluki ini tahun ini kita haji terong, ibunya hajat patin gitu, karena lauknya paling sering ini. Sampai sekarang istri saya kalau ada ikan patin nggak mau makan, karena gara-gara trauma keseringan makan patin di sana, ada yang sampai masih bau lumpur katanya, kok masih bau tanah gitu. Dia nggak mau. Sampai sekarang saya ajak mancing di Lumana Sempol, itu kan tempat mancing yang paling enak tuh di Serpong. Kalau ada ikan patin dia nggak mau, trauma gara-gara ini. Ya, makanya ini karena berkesan saya tulis haji terong, hajat patin. Ya. Ini bicara makanan sebetulnya bukan bicara gelar ya. Nah terakhir sujud syukur itu adalah ketika kami tiba di Indonesia. Dan tulisan paling akhir saya tuliskan memoir tentang Ustadz Saman, guru saya, guru kita semuanya, almarhum, yang menorehkan salah satunya adalah usul judul buku ini. Maka saya tulis satu bab tersendiri tentang beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kedalaman ilmu beliau. Beliau pernah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, saya bertanggung jawab terhadap semua ibadah Bapak Ibu sekalian, dunia wal akhirat, karena saya adalah pembimbing Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya acungi jempol. Beliau orangnya sangat sabar, meskipun fakih tapi sabarnya luar biasa.
orang yang mungkin rewel kayak apa dilakoni gitu. Ya, makanya subhanallah ketika dengar beliau wafat hari apa itu ya, jadi tanggal 6 Juli itu persis saya landing di Padang. Saya mohon maaf nangis dengan kabar itu. Ya, baru landing dengan beliau wafat, berjuang melawan COVID. Ya, sampai nyetir sendiri kan waktu itu mencari rumah sakit untuk bisa mendapat perawatan dan isolasi. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau tempat yang terbaik dan kalimat kubur, dan insya Allah dia boleh nanti dibahas dengan surga pada Allah SWT. Jemaah Allah, mungkin itu ya. Dan ini sedikit tambahan. Inilah yang setiap hari, hampir setiap hari saya tulis selama di sana. Ada 19 tulisan, makanya kalau 40 hari, ya rata-rata 2 hari lah nulis gitu. Ya, memang bisa begitu. Senggang balik ke hotel, saya ambil HP, saya tulis. Besoknya kalau ada pengalaman apa, balik ke hotel saya tulis. Ya. Ini semata-mata apa tadi 2 hal. Pertama, memahat ilmu. Ya, yang pertama memahat ilmu, kedua mengajarkan pikiran. Apa yang kita alami kita tulis sehingga besok kalau orang nanya ini ada catatannya. Di sini khusus untuk yang ini saya tuliskan tanggalnya, hari apa saya tulis, kemudian di mana saya tulis. Ya sekedar untuk memoir kita bahwa kita pernah mencapai kejadian itu di sana. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Ini sedikit profil. Jadi nama asli saya bukan Salman Cakil ya. Tetap Pak Hofir ya, Abdul Hofir nama dari sampai sekarang. Ini di buku ini juga saya tulis apa yang sudah pernah saya hasilkan sebelumnya, baik tulisan-tulisan di media maupun juga berupa tulisan buku. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Pertama, yang paling penting punya cita-cita untuk berangkat haji ke tanah suci, itu yang paling penting. Dan ketika punya niat itu, upayakan bagaimana niatnya terrealisasi bagi kita daftar. Baru kemudian kita mempersiapkan keberangkatan, dari mulai menabung, mempersiapkan fisik, perbekalan lain, termasuk ilmu, pemahaman kita supaya bisa menjalankan ibadah di sana dengan sebaik-baiknya. Yang saya tulis ini hanya sebagian kecil pengalaman yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita itu semakin termotivasi untuk ke sana gitu. Jadi ini bukan laporan perjalanan. Ini adalah cara saya untuk mengambil pelajaran dari apa yang saya alami beserta dengan rombongan selama berada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi ini tentu saya dedikasikan ya untuk guru saya Ustaz Saman, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ini sebagai yang ibadah. Ya, jadi tulisannya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Nah, mohon maaf juga di luar itu ada anak saya ya, yang tadi nungguin buku itu mau sengaja saya baca. Ya, jadi kalau saya kira asanda juga ya, tapi kalau karena khusus untuk jamaah asanda saya tidak berikan